Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, suatu fillah, kita kembali lagi dalam pelajaran pokok-pokok keimanan di siang hari ini yang cerah. Kita bertemu yang kita akan lanjutkan seputar iman kepada para malaikat. Sedikit review pelajaran sebelumnya, bahwa termasuk bagian dari rukun iman adalah iman kepada para malaikat Allah, ya. Sudah diterangkan surah Al-Baqarah, ya, 285. Kemudian juga sudah disebutkan pula urgensi dari keimanan pada para malaikat. Telah disebutkan pula di antara mereka, yakni nama-nama dan tugasnya, ya, seperti Jibril, ya, menyampaikan wahyu, Mikail, kemudian juga Israfil, tuh. Terus juga yang sahih ini, ya, kita sebutkan yang sahihnya, Malik, Ridwan, Jabaniyah, ya, Munkar Nakir, ya, ini yang sahihnya. Harut dan Marut di Al-Quran ada, tuh, ya, surah Al-Baqarah, tuh, ya. Oh, di sini juga masih ada lanjutannya, ya. Bahwasanya ada catatan dari para ulama. Sedikit nih, ya. Yang pertama tentang Israil, ya, bahwa penamaan itu berdasarkan Israiliyat, yakni penamaan dari Bani Israel, ya. Sehingga kalau dikatakan Israiliyat dan jelas telah diteliti, ya, maka tidak ada riwayat yang sahih, ya, tentang nama malaikat Israil, ya. Tuh. Ini yang perlu jadi catatan kita, ya. Karena yang di Al-Quran disebutkan adalah surah As-Sajdah, ya, yaitu malakul maut, ya, malaikat maut, ya. Itu yang sahihnya, ya. Kalau lihat juga ayat yang lain, ya, disebutkan malakul maut, ya. Jadi nama sebenarnya adalah malakul maut, ya. Adapun Israil itu adalah nama yang berasal dari Israiliyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa di antara malaikat yang bernama, ya, Raqib dan Atid dengan sandarannya yaitu surah Qaf,
ayat 17 sampai 18 ya. Id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya raqib atid, malaikat pengawas yang selalu hadir. Maksudnya di sisinya, yang selalu hadir. Hanya saja nih, raqib atid itu yang tepat merupakan sifat ya. Jadi bukan nama tapi sifat ya. Sifat bagi dua malaikat pencatat amal yang selalu hadir dan menyaksikan apa-apa yang diperbuat manusia dalam kehidupannya. Jadi raqib atid itu adalah sifat. Ketiga, para ulama berbeda pendapat tentang asal muasal iblis. Nah ini ya, ini juga silang pendapat ya. Dinisbahkan kepada jumhur ulama bahwa mereka berpendapat iblis merupakan golongan dari malaikat, bahkan keturunan malaikat. Ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Ya di surah Al-Baqarah itu ya, tentang bagaimana perintah Allah kepada para malaikat ya. Wa idz qala rabbuka ya lil malaikati, itu kan dari ayat 30-nya ya. Nah, kemudian juga disebutkan kan itu kepada para malaikat ya dari ayat 30 itu. Kemudian di ayat berikutnya ya ada kalimat usjudu ya fasajadu illa iblis. Nah itu ya, maka ya diperintahkan untuk bersujud ya, bersujudlah ya. Dan mereka semua bersujud. Nah mereka semua itu apa? Malaikat kan, kalau lihat dari ayat 30 ya. Maka mereka semua bersujud, malaikat bersujud illa iblis. Nah, kecuali iblis. Nah ini kan yang menjadi kesimpulan bagi mereka yang mengatakan bahwa iblis dari keturunan atau golongan malaikat. Sebagian di antara mereka bahkan berpendapat juga bahwa moyang iblis dari kalangan malaikat ya, yang namanya Azazil, dengan menisbahkan pada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. An Ibni Abbasin qol ya, karena ismuhu qabla bahwa ya namanya sebelum ya maksiat ya, sebelum maksiat, sebelum sombong, yaitu Azazil ya. Namanya itu Azazil. Wakana, dan iya ya, min sakanul ard ya.
tinggal di bumi. Nah itu. Kemudian juga disebutkan bahwa ia adalah asyadda ya, al malaikah, dan ia adalah malaikat yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ini dalam tafsir At-Tabari. Itu ya. Sehingga dikatakan iblis itu golongan malaikat gitu ya. Hanya ya ini riwayatnya lemah ya, atau keterangannya lemah ya, dhaif ya. Karena Ibnu Humaid ya. Selain itu juga bertentangan dengan surah Al-Kahfi ayat 50 ya. Dikatakan wala sama ya, fasajadu illa iblis ya. Tapi belakangnya kana minal jinni. Nah. Dan ya, dia itu dari golongan jin ya. Jadi maka sujudlah mereka kecuali iblis ya, illa iblis. Dia adalah golongan jin. Maka disebutkan yang benarnya iblis itu dari golongan jin. Dan juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqat al malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wasifa lakum. Telah bersabda Rasulullah SAW, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah alam bisawab. Nah itu tentang nama-nama malaikat ya, ada yang sahihnya, ada yang dhaifnya ya, dan juga keterangan tentang nama-nama itu ya. Nah itu sebagai tambahan ya. Terus juga kemarin juga sudah disebutkan ini sudah juga ya. Nah, malaikat juga ada malaikat hafazah ya. Malaikat yang tugasnya menjaga. Ada malaikat yang tugasnya menjaga ketika berkaitan dengan janin dalam rahim ya. Jadi dalam rahim itu ada janinnya kan itu dijaga oleh malaikat ya. Ketika janin itu berumur 4 bulan ya, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ya. Terus juga para malaikat yang diserahi tugas untuk menulis semua perbuatan manusia. Ini sudah. Dan juga para malaikat yang diserahi ini juga udah munkar nakir ya. Kemudian juga malaikat penjaga neraka ya, ada 19. Alaiha tis'ata asyar. Bahwa mereka adalah malaikat yang keras ya, yang tidak segan-segan kalau menyiksa manusia yang bermaksiat, orang-orang kafir gitu ya. Tidak segan-segan ya. Masya Allah ya.
Nah, masih disebutkan di sini yang kedua. Sekarang fisik dari malaikat itu ya. Fisiknya bahwa mereka memiliki keadaan fisik yang besar, sangat besar ya. Allah telah menyebutkan yang demikian dalam firman-Nya dalam surah Fatir ayat 1 ya. Yaitu rusulan uli ajni hatim masna wasulasa waruba ya. Bahwa malaikat itu dijadikan sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan yang mempunyai sayap ya. Sayapnya ada berapa? Disebutkan dalam surat itu 2, 3 dan 4 ya. Itu ada yang memiliki sayap 2, 3 atau 4 ya. Ini berarti bahwa ada sebagian malaikat yang memiliki 2 sayap, sebagian memiliki 3, sebagian lagi 4, dan juga sebagian malaikat yang memiliki sayap lebih dari itu ya, insyaallah. Karena Nabi melihat malaikat Jibril dan berapa sayapnya? Dia memiliki 600 sayap. 600 sayap ya, malaikat Jibril itu aslinya itu ya. Dan setiap sayapnya itu memenuhi ufuk ya. Jadi kalau malaikat Jibril menampakkan aslinya, itu langit dan bumi itu seolah-olah gelap ya. Gelap, kelihatan gelap ya. Kelihatan gelap karena yang kelihatan Jibril aja. Dan itu Nabi pernah ya melihat Jibril dalam keadaan aslinya, wujudnya terbang ya. Dari mana semuanya itu ketutup ya. Langit dan itu ketutup ya gitu. Karena sebegitu besarnya, gelap aja sekali. Dan waktu itu Nabi sampai berlari gitu ya gitu. Ya, berlari ketakutan gitu ya, agar diselimuti oleh Khadijah. Itu luar biasa itu ya. Itu dalam sebuah riwayat juga demikian sayapnya juga ya. Allah mensifati malaikat Jibril ya, dengan kekuatan yang sangat besar. Sebagaimana Allah firman, Dumiratin fastawa ya itu. Bahwa An-Najm itu Dumiratin fastawa ya. Bahwa najmi dah hawa ma'adallah sahibukum wa maqwa wa ma yantiqul hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah itu. Allamahu sadidul quwa ya. Kalimat itu allamahu sadidul quwa. Nah, kemudian lanjutannya Dumiratin fastawa. Ya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril ya, yang sangat kuat ya. Allamahu sadidul quwa. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril yang mempunyai akal yang cerdas. Dumiratin fastawa. Jibril itu menampakkan diri dengan rupanya yang asli. Maka Jibril memiliki kekuatan dan rupanya yang baik ya gitu. Itu Jibril ya diantaranya. Karena tidak banyak malaikat yang ceritakan ya. Salah satu yang jelas itu Jibril. Jibril diceritakan itu di surah An-Najm. Rupanya
bagus tuh ya kekuatannya ya. Ketiga, para malaikat memiliki kekuatan yang sangat besar dengan izin Allah. Yang menunjukkan besarnya kekuatan mereka adalah jika Allah memerintahkan hanya satu dari mereka, maka sungguh malaikat tersebut dapat mengeluarkan teriakan yang keras di dunia sehingga menghancur leburkan makhluk, sebagaimana yang terjadi pada kaum Samud yang dikepung oleh jeritan keras. Luar biasa itu azab pada kaum Samud, sampai hancur lebur itu si badannya itu, kemana-mana menyebar si tubuhnya itu ya. Iya. Dan Jibril lagi nih ya, disebutkan juga Jibril melepaskan satu teriakan keras atas mereka ya. Ayat 31 ya. Surah 54 ayat 31. Itu surah Al-Qamar ayat 31 ya. Coba cek dulu lah supaya lebih lupa gitu. 54 ayat 31 ya. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah fakanu kahasimil muhtadil ya. Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengutur. Itu asalnya dari Jibril ternyata ya. Jadi Jibril juga bukan hanya menyampaikan wahyu kepada para nabi ya. Dan ternyata Jibril pernah menyampaikan suara yang keras mengguntur, luar biasa. Maka jadilah mereka seperti batang-batang yang kering yang lapuk ya. Batang-batang kering yang lapuk. Jadi dengan suara aja, dengan suara bisa hancur. Masya Allah. Itu dengan suara itu ajab Allah sampai segitunya ya. Iya. Jantung mereka berhenti berfungsi dalam tubuh mereka dan sebagai akibatnya mati dan menjadi seperti ranting-ranting kering itu ya. Azab kepada kaum Samud. Termasuk kebiasaan bangsa Arab adalah apabila mereka ingin berdiam di suatu tempat, mereka akan mengumpulkan ranting-ranting kayu dan membuat kandang yang mengelilingi domba. Kandang yang mengelilingi domba. Dan ternak mereka kandang ini pada akhirnya mengering dan menjadi rumput-rumput kering. Meskipun Tsamud ya memiliki kekuatan dan kehebatannya, mereka menjadi seperti rumput-rumput kering ya. Sebagai akibat teriakan keras dari salah satu malaikat. Itu Jibril ya.
sekali berteriak saja. Kemudian tentang malaikat yang meniupkan sangkakala, Israfil ya. Sedikit lagi nih ya, paling. Ini di surah Az-Zumar ayat 68, surah 39. Oh ya, manukhafis apa manukhafis suri fasoiko man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun ya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nah, itu ya. Iya. Masih tahap pertama di padang mahsyar ya. Jadi ya ini mah bagi yang berpendapat sangkakala itu 2 kali ya. Yaitu ketika di hari kiamat ya. Ditiup ya. Tapi sangkakala itu bukan trompet ya. Bukan trompet kayak di kita ya. Terus juga ditiup itu untuk menandakan hari kiamat. Semua itu hancur lebur. Sebagian hancur hanya karena suara sangkakala. Dan nantinya prosesnya dengan satu suara itu juga ya. Dengan satu suara semua planet hancur, tabrakan semuanya. Iya, ngeri itu. Kalau sedang pelajari hari kiamat itu udah ngeri. Iya. Semua meteor tuh turun ya, hancur semuanya, tabrakan planet itu, bintang-bintang ya. Nah itu ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya ada sebagian yang masih hidup, yaitu ya di antaranya surga, neraka, arsy Allah itu pasti tidak akan hancur ya. Ya. Ada yang dikecualikan, ada 8 ya, siapa lagi itu? Nah itu dari kiamat. Kemudian nanti ditiup lagi untuk dibangkitkan manusia itu dengan nama tiupan kebangkitan ya. Sampai mereka ketika bangkit menunggu keputusannya ya. Dan mereka itu ya di padang mahsyar telanjang bulat ya, nggak pakai pakaian sehelai pun ya, satu benang pun nggak ada pakaian ya. Maka Aisyah ya mendengar perkataan ini ya, beliau, apakah lantas mereka melihat satu aurat ke aurat yang lain? Enggak, kata Nabi. Karena mereka benar-benar keputusan saat itu juga, urusan saat itu ya, benar-benar menyesakan mereka ya daripada melihat aurat gitu. Ya dengan artian sebuah hak ya gitu, bahwa mereka itu sebenarnya sesak di sini adalah bagaimana bingung gitu ya, kebingungan mereka di hari kiamat gitu. Nantinya di padang mahsyar ini ya,
Ya kalau bahasanya ini ngapain tuh yang dikumpulin di sini gitu ya, di padang mahsyar. Sehingga ya nggak mungkin mereka juga fokus melihat aurat. Ya. Nah itu kalau udah membahas tentang apa al-hasyar, padang mahsyar, nanti di hari kiamat itu luar biasa tuh. Makanya 40 tahun yang kafir lama-lama ya. Allah alam, saya belum cek, nanti diterangkan nanti itu ya. Di bab iman kepada hari kiamat. Ya. Terus oh ya. Nah ini hanya salah satu dari para malaikat Allah dan hanya salah satu dari tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Dengan demikian malaikat adalah salah satu ciptaan Allah yang agung. Dia menciptakan para malaikat agar mereka beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Ini masih ada lanjutannya ya. Insyaallah nanti kita akan terangkan di kesempatan berikutnya. Besok kita lanjutkan pelajaran tentang akhlak ya. Wallahu minkum, wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina min ladunka rahmatan. Wa fili wa ladaya belum ini ya polisa. Aku lakum lihada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.